Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi dan ada dua teman saya. Kita mau bikin video sesuai dengan judul. Kita mau mereaction pidatonya Bapak Joko Widodo terkait liburan mudik sama THR. Asik. Ini THR yang sedang kalian tunggu-tunggu ya. Langsung aja, ini Bu Ratna dan ini Bu Iza. Bu Iza kemarin sudah di video ya, guru BK. Kalau ini guru PPKN. Jadi beliau itu lebih Pancasila daripada kita. Nasionalisme. Ya, langsung aja kita tonton, kita reaction ya, nanti kita bahas. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memimpin rapat terbatas tentang persiapan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Menimbang kondisi pandemi COVID-19 yang terkendali, tahun ini pemerintah kembali membolehkan perjalanan mudik. Masyarakat dapat kembali merayakan Hari Raya bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Namun, kita harus tetap waspada, jangan sampai perjalanan mudik justru memicu munculnya gelombang baru penularan COVID-19. Apalagi arus mudik tahun ini diperkirakan akan sangat besar. Menurut laporan yang saya terima, diperkirakan ada 23 juta mobil pribadi dan 17 juta sepeda motor yang akan melakukan perjalanan mudik di Pulau Jawa saja. Sampean salah satunya Bu. Ke Ponorogo. Kita semua tentu sangat menginginkan perjalanan mudik berlangsung lancar dan penuh kegembiraan. Yang terpenting, pemerintah selalu meletakkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, baik keselamatan selama perjalanan mudik maupun keselamatan kesehatan kita. Sekali lagi, jangan sampai ada lonjakan kasus yang tak terkendali setelah kita merayakan Hari Raya. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan pengaturan perjalanan mudik secara ketat dan terperinci. Para menteri dan seluruh jajaran pemerintah sedang bekerja keras untuk menyiapkan aturan-aturan ini. Pekan depan akan kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Hal lain yang perlu saya sampaikan, pada 13 April 2022, saya telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN daerah, pensiunan, penerima pensiun dan pejabat negara, serta tambahan tunjangan kinerja 50% untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja. Kebijakan ini merupakan wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan aparat daerah dalam menangani pandemi COVID, serta diharapkan menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 ini akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN dan Peraturan Kepala Daerah untuk yang bersumber pada APBD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terkait mudik ini berarti sudah diperbolehkan. Cuman kayaknya ada aturan-aturan yang mengikat nih. Ini biasanya yang sering mudik ini teman saya ini ke Ponorogo ya. Saya itu baru ke Ponorogo, mudiknya itu banyak hari raya ke-4. Nanti sampai hari raya ke-7. Jadi dibalik biasanya. Kalau orang-orang kan mudik menjelang hari raya. Pas hari nah, saya kebalikannya untuk menghindari menghindari macet di jalan. Nah, pokoknya rame di jalan itu gitu. Jadi saya dibalik gitu kalau saya. Pokoknya prokes ya. Ya, pokoknya prokes.
Terus masalah THR ini yang ditunggu-tunggu asik. Alhamdulillah THR cair. Nah, biasanya THR itu digunakan untuk apa ini? Biasanya THR. THR. Ya buat nyangoni. Nyangoni. Biasanya kan karena keponakannya juga banyak. Iya. Banyak Betul. karena keluarga besar ya. Bapak itu 7 bersaudara, ibu saya 10 bersaudara. Waduh. Nah, belum nanti kan Iya. dari orang tua kan nanti ada anak-anaknya juga. Nah, otomatis keponakannya cukup banyak, sangat banyak. Nah, itu biasanya dipakai untuk yaitu Berbagi kebahagiaan dengan ya, model berbagi sedekah lain, ya. atau nyangoni. Ya, terus biasanya juga anak-anak yatim di sekitar. Nah, Betul, biasanya gitu. subhanallah. Itu ya kalau Tapi dapat nggak semua, beberapa aja. Kalau dapat THR dreamnya itu jangan beli ini beli itu, utamakan sedekah dulu lah teman-teman ya. Kalau Bu Iza nih THR-nya dibuat apa? Jelas nyangoni ya. Iya, nggak jauh beda. Heeh. Karena keponakan dari saya juga ada 8, keponakan dari suami juga banyak, sama Waduh, 10 iya. bersaudara. Tetangga-tetangga. Iya, Biasanya tetangga. pengeluarannya dari THR yang diterima sampai berapa persen itu? Tahun kemarin itu Lebih dari 50% ada? Lebih, ya. Subhanallah. Ini Lebih. loh, sedekah itu nggak usah perhitungan ya. Pokoknya kalau memang habis karena memang banyak saudara ya udah nggak apa-apa. Iya. Wong THR itu bukan gaji kok, itu kan bonus ya buat kita. Iya. Bisa buat beli, bisa buat sedekah gitu. Kapan lagi kalau nggak momen-momen seperti ini Betul. kita bisa berbagi. Betul, iya. Kalau Bu Ratna sampai lebih 50% juga. Lebih, Pak. Lebih. Kalau perhitungannya ngasih THR itu biasanya gimana? Cuma lewat. Nggak, kalau kita nggak bagi THR kan, kalau aku sama si istri kan kita kalkulasi ya, nggak semuanya sama rata. Kalau aku saudara tertua, dia dapat paling banyak. Yang muda enggak. Misal aku punya adik, punya misal ponakan dia usia SMA, terus ponakan yang seterusnya usia SD. Maka yang tak berikan beda. Yang SMA lebih banyak daripada yang SD. Karena kebutuhannya lebih banyak SMA daripada SD. Kalau aku gitu, jadi nggak sama rata. Kalau Bu Ratna gimana? Kalau saya gini, karena kan tinggalnya di Jombang, jadi yang keluarga di Jombang itu THR-nya lebih sedikit daripada sangunya lebih sedikit daripada yang di Ponorogo. Oh iya, Karena di soalnya Ponorogo kan jarang ketemu. Nah, kalau di sini kan nggak momen Lebaran kan bisa. Tapi ngasih. sama rata nominalnya. Nggak sama. Nggak sama. Nggak sama. Untuk tetangga juga beda lagi kan biasanya gitu. Jadi, Enggak, maksudnya pembagiannya yang paling banyak biasanya untuk siapa? untuk yang lebih besar. Sama berarti ya Sama. prinsipnya. Jadi sesuai dengan tingkat Kebutuhan. ya kebutuhannya. Kalau Bu Iza sendiri, ya sama atau sama rata atau gimana? Kalau saya selama ini sama rata. Oh sama rata? Iya. Enggak apa-apa, yang penting kan sedekah ya. Iya. Biar nggak bingung-bingung bagi. Betul. Real nominalnya terserah kita yang bersedekah. Yang penting ikhlas ya. Betul. Dan nanti semoga sedekah ini bisa kembali. Nah ini teman-teman banyak itu teman-teman ASN yang baru diangkat di YouTubeku tanya kita ini dapat THR nggak? Dapat THR nggak? Dapat THR nggak? Tanyanya dapat THR padahal belum kerja. Ini penanggapannya gimana ini? Kalau saya ya, Nah. kalau saya pribadi kan belum kerja ya. Belum kerja Belum ya, mulai. baru nerima SK kemarin April, SPMT April, terus sudah tanya dapat THR nggak kira-kira? SPMT-nya juga per SPMT April ya. Gimana ya? Kalau saya kalau baru mulai bekerja terus tanya THR atau enggak Kurang etis kayaknya. kurang etis karena kan anggap aja gini, kerja juga belum genap 1 bulan atau apa ya? Iya. Ya nggak etis saja karena Iya, kan betul. baru beberapa hari kan Iya. ini jalannya juga belum sampai sebulan. Kalau dapat THR ya gimana ya? Iya. Ya meskipun itu bagian Iya. dari haknya ya, Iya. tapi ya belum saatnya Iya. tanya-tanya gitu ya. Iya. Soalnya adik saya kemarin kan juga karena masa kerja belum 1 tahun nggak dapat gaji 13 gitu kan. Gaji 13. Iya. Tapi yang THR-nya dapat. Dapat. Tapi kan kerjanya mulai Januari soalnya kan beda. Kalau Bu Iza nih tanggapannya gimana sebagai seorang psikolog? Maklum ya kalau yang kayak gitu yang minta-minta gitu. Iya sih, soalnya kan pasti berharap gitu kan. Karena rata-rata kan wajar. teman-teman yang menunggu SK kan sudah resign, sudah Iya. dalam tanda kutip sudah nganggur terlebih dahulu. Berharap wajar sih, cuma ya kita harus tahu diri lah. Ya lihat masa kerja kita, terus kita sudah dapat gaji lebih banyak dari sebelumnya. Betul. Harusnya ya bersyukur lah. Iya. Nggak perlu berharap yang istilahnya berlebihan, takutnya nanti juga kecewa. Iya, Malah betul. kerjanya nggak optimal. Itu saja sih tanggapan Super saya. sekali. Jadi intinya kawan-kawan kalian berharap tentang THR boleh aja. Yang penting nggak boleh terlalu ya. Seperti yang saya jawab di kolom komentar banyak yang tanya dapat THR apa enggak. Yang jelas kalau pengen tahu dapat apa enggak ditunggu aja nanti tanggal 20 ke atas. Kalau ada bendahara
ngasih form untuk ditandatangani SPJ. SPJ-nya untuk serah terima tanda itu ya THR. Kalau teman-teman diajak tanda tangan berarti dapat. Kalau nggak diajak ya tetap dapat, tapi mungkin dari THR dari jalan yang lain mungkin ya. Yang jelas itu karena menjadi ASN itu sudah lebih dari THR ya sebenarnya. Nggak apa-apa lah bulan ini nggak dapat dulu, tapi tahun depan bakal dapat lebih rutin. Itu yang kita bahas hari ini. Kita review reaction videonya Bapak Jokowi menginformasikan tentang mudik, tentang THR untuk mudik. Jangan lupa tetap progres ya, walaupun mungkin teman-teman ada yang belum lengkap vaksinnya, mungkin karena beberapa kendala ya, mungkin karena hamil, sakit atau apa, nggak apa-apa, yang penting tetap progres, jaga kesehatan, protokol kesehatannya dipatuhi. Untuk THR itu tadi sudah kita bahas, ditunggu aja. Kalau bendaharanya ngajak teman-teman untuk tanda tangan berarti insya Allah dapat. Kalau nggak ngajak ya kemungkinan belum dapat dari ASN-nya, tapi mungkin dari orang tuanya, dari tetangganya gitu, barangkali. Oke, terima kasih. Itu aja video kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.